Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Masih Fatul Wahidah. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang penyakit bronkiolitis. Nah, bronkiolitis adalah infeksi saluran pernapasan bawah atau bronchiolus yang umumnya disebabkan oleh virus, terutama respiratory syncytial virus atau RSV. Nah, penyakit ini ditandai dengan peradangan dan obstruksi pada bronchiolus, yaitu saluran udara kecil di paru-paru akibat edema mukosa, terus peningkatan produksi lendir atau mukus, terus infiltrasi sel-sel radang. Nah, kondisi tersebut menyebabkan hambatan aliran udara, kesulitan bernapas atau sesak, terus batuk, dan penurunan pertukaran gas di alveolus. Terus ada etiologi penyebab. Nah, sebagian besar bronkiolitis itu disebabkan oleh virus, yaitu respiratory syncytial virus atau RSV tadi, sekitar 50% kasus. Terus ada virus parainfluenza, terus virus adenovirus, mycoplasma pneumoniae. Nah, infeksi ini menyerang epitel Bacillus bronchiolus dan menyebabkan peradangan serta obstruksi saluran udara kecil. Nah, ada faktor risiko. Nah, faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan anak terkena bronkiolitis antaranya jenis kelaminnya laki-laki, terus berat badan rendah atau lahir prematur, tidak mendapat ASI eksklusif, terus paparan asap rokok di lingkungan rumah, terus ada riwayat alergi atau atopi dalam keluarga. Selanjutnya ada kepadatan hunian rumah atau ventilasi buruk, terus sering berada di tempat ramai seperti penitipan anak. Nah, ada juga patofisiologinya. Virus menginfeksi epitel Bacillus bronchiolus, nah menyebabkan respon inflamasi akut. Selanjutnya ada terjadinya edema mukosa, sekresi lendir berlebih, dan penumpukan sel-sel mati atau debris. Yang ketiga ada saluran napas kecil menyempit dan tersumbat, menyebabkan aliran udara terhambat terutama saat ekspirasi. Yang keempat ada udara terperangkap di paru, air trapping, nah menyebabkan hiperinflasi alveolus dan gangguan pertukaran gas atau hipoksemia dan hiperkapnia. Yang kelima, jika sumbatan total terjadi dapat timbul atelektasis atau kolaps paru. Nah, yang keenam, akibatnya kerja pernapasan meningkat, kelelahan otot napas, dan akhirnya gagal napas bila tidak ditangani. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Tanda dan gejala yang sering muncul ditemukan yaitu batuk disertai pilek, itu teh gejala awal. Terus ada sesak napas, takipnea, dan napas cepat dangkal. Terus retraksi interkostal dan suprasternal. Terus selanjutnya ada kuping hidung kembang kempis. Selanjutnya ada suara napas mengi atau wheezing atau rongki halus saat auskultasi. Lanjut ada demam ringan atau subfebris. Selanjutnya ada anak nampak sedih, gelisah, sulit makan, kadang sianosis pada bibir atau ujung jari. Selanjutnya pada kasus berat suara napas melemah karena obstruksi hampir total. Lanjut ke pengkajiannya ya. Assalamualaikum Ibu. Apakah benar ini dengan Ibunya Ila? Oke, perkenalkan saya Suster Fitri yang sedang berdinas pada pagi ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya di sini untuk pengkajian terhadap anak Ibu. Apakah diperbolehkan? Baik Ibu, kalau diperbolehkan, izinkan saya untuk mempersiapkan alat terdahulu. Ibu, ini alat-alatnya saya simpan di sini ya Bu ya. Ibu, keluhan anaknya gimana? Masih batuk-batuk pedang? Ada sesak nggak? Ada.
demam nggak? Udah mendingan. Oke Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu ya. Adek, minum dulu ya dek ya, tangannya sebentar. Maaf ya, dek ya. Adek tarik nafas ya dek ya, pelan-pelan. Nanti keluarin lagi. Tarik nafas dek. Ibu, setelah saya periksa anak Ibu, ternyata hasilnya suhu 36,5 derajat Celcius. Nadinya 70 kali per menit dan pernapasannya 30 kali per menit. Tapi saya mendengar suara dahak di saluran pernapasan anak Ibu. 10 menit yang akan datang, saya akan kembali ke sini untuk melakukan tindakan batuk efektif kepada anak Ibu. Baik Ibu, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya izin kembali ya. Assalamualaikum Ibu. Saya akan melakukan tindakan batuk efektif pada anak Ibu dengan tujuan untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernapasan anak Ibu. Apakah diperbolehkan? Bolehkan, boleh. Duduknya di ya. Ada yang pegang ya. Sini. Nah. Adek, tarik nafas ya, Dek ya. Tarik nafas lagi, Dek. Nah, yang ketiga keluarin dahaknya, Dek. Alhamdulillah. Adek, setelah dilakukan batuk efektif, apakah sudah mendingan? Alhamdulillah. Oke. Ibu, sebelum saya kembali ke ruangan saya, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya izin untuk kembali ke ruangan saya ya. Assalamualaikum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.